gantian ya kita bicara ya. Siap. Kalau bicara soal CCTV, mungkin banyak yang tidak menyimak seolah-olah CCTV yang ditayangkan di sidang itu hanya sekali. Padahal CCTV ditayangkan 2 kali. Pertama ditayangkan atas permintaan klien kami, atas permintaan kami sebagai penasihat hukum. Kenapa? Karena sebelumnya yang ditayangkan itu hanya potongan, fragmen gambar-gambar yang diambil dari CCTV. Dan kalau CCTV tersebut dikatakan tidak sah tadi oleh rekan Martin, justru pada saat itulah bukti bahwa Joshua masih hidup ketika Verdi Sambo datang, itu justru tidak bisa digunakan. Padahal itulah sebenarnya yang membongkar perkara ini. Kita ingat CCTV itu sempat hilang. Pemberitaan sudah banyak membahas itu. Tapi kemudian karena kerja penyidik menemukan kembali CCTV tersebut. Dan dari CCTV itulah mulai terungkap skenario di Duren 3 itu. Lalu apa maksudnya ketika CCTV dikatakan tidak sah misalnya? Karena itulah saya mengajak kita semua untuk berpikir secara adil. Jadi fakta persidangan yang terungkap ahli digital forensik ketika ditanyakan menerima itu dari flash disk, Mbak. Itu yang menjadi pertanyaan kan. Jadi kami menduga bahwa CCTV yang ada di lantai 1 tentang keterangan Richard Eliezer itu juga pun kami duga dipilah-pilah juga gitu loh. Pak Martin? Boleh saya tambahkan? Jadi gini, rekan Febri ini lupa pasal 184. Kalau semuanya hanya harus didasarkan dengan CCTV, saya pikir nggak usah ada persidangan. Di sini sudah banyak saksi yang mengkonfirmasi terkait kejadian per kejadian, posisi per posisi. Jadi tidak ada CCTV pun sebenarnya sudah bisa untuk membuktikan ini, Mbak Sylvia. Nah, kenapa tadi saya bilang tidak sah? Karena CCTV yang digunakan oleh rekan ini untuk mengeneralisir ya satu fakta untuk semua fakta, faktanya itu disita dari orang-orang Polda yang wadirnya sudah kena PTDH. Sebelumnya itu ada suara narasi seakan-akan. Ini saya tambahkan sedikit ya. Ini keliru sekali. Selesaikan sedikit, baru nanti Mas Febri saya berikan giliran menjawab. Jadi gini loh. Dulu ada CCTV yang ditayangkan di salah satu TV ya, yang pada saat ditayangkan di YouTube itu ada suaranya, bahkan bisa di zoom. Nah, menurut ketentuan dari Undang-Undang ITE ya, itu sudah dalam bentuk modifikasi. Apakah itu sah atau tidak? Ya nanti biar hakim menentukan. Tapi kalau disuruh untuk membuktikan, kita sudah punya banyak saksi dan juga ahli yang untuk menentukan itu. Itu yang saya sebut tadi tidak paham dengan bukti elektronik. Kenapa? Tadi disebut soal flash disk. Ada fakta yang dilupakan. Tadi saya sebut CCTV itu 2 kali. Kalau kita baca berita acara penyitaan CCTV itu disebutkan secara detail. Penyitaan dari siapa, kapan, dan jumlahnya berapa, apa saja yang disita. Jadi ada yang sudah disita oleh penyidik dalam konteks perolehan alat bukti, maka inilah yang disebut dengan perolehan alat bukti secara sah atau tidak. Kemudian ada proses analisis oleh ahli digital forensik. Apakah ahli itu dari Verdi Sambo atau Bu Putri? Tidak, ahli itu dari kepolisian. Nah, kalau tuduhannya tadi seolah-olah yang saya pahami ya, ada rekayasa bukti, maka itu tuduhan serius terhadap para penyidik. Dan sampai sekarang kita lihat, kalau bicara soal pemeriksaan etik, nggak ada satupun yang bicara terkait dengan CCTV tersebut. Artinya apa? Ini argumentasi baru yang khawatir sekali dengan tayangan CCTV. Kenapa? Karena di CCTV itu terbukti bahwa Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan di rumah Saguling. Verdi Sambo tidak pakai sarung tangan di rumah Duren 3. Kembali lagi soal sarung tangan ini.